Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Andre Fareza, NIM 0717 11633 082. Saya Aisyah Dira Ilmi dengan NIM 071911633017. Saya Devana Fernanda Melinia dengan NIM 071911633029. Nama saya Nabila Salsabil Demetri Zara dengan NIM 071911633072. Nama saya Mary Agustin dengan NIM 071911633082. Entity Relationship Diagram atau ER diagram yang akan ditampilkan nantinya mengambil salah satu perpustakaan perguruan tinggi, yaitu Perpustakaan Universitas Widyakusuma Surabaya sebagai objeknya. Salah satu kegiatan perpustakaan Universitas Widyakusuma yang terekam dalam ER diagram dan hasil akhirnya adalah kegiatan layanan sirkulasi. Dengan demikian, pustakawan yang termuat dalam ER diagram dan hasil akhirnya adalah pustakawan yang berkecimpung dalam bidang layanan sirkulasi. Dispekulasikan bahwa pustakawan tersebut terdiri atas 3 orang dan dibagi untuk memeriksa masing-masing satu rak. Sedangkan yang diperiksa dispekulasikan sebanyak 3 rak, yaitu rak buku, rak jurnal, dan rak majalah. Sebelum kita melangkah ke ER diagram dan hasil akhirnya, kita akan mengupas mengenai pengertian basis data atau database yang berkaitan dengan pengertian ER diagram, tujuan pembuatan ER diagram, komponen ER diagram yang terdiri atas entitas, atribut, dan relasi. Berikut PowerPoint-nya. Silahkan, Maria. 1. Basis data. Basis data dalam kurung database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dalam kurung punya relasi. Relasi biasanya ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Next. Oke. IRD. Entity Relationship Diagram merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. IRD juga menggambarkan hubungan antara satu jenis yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Next. Simbol-simbol IRD. Yang pertama, entitas, kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua, ada relasi, hubungan yang terjadi antara satu atau lebih. Yang ketiga, atribut, yaitu karakteristik dari entiti atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Yang keempat, garis, untuk menghubungkan antara entiti dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Next. Oke. Yang ketiga, derajat relasi. Derajat relasi dalam kurung kardinalitas. Relasi menunjukkan maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Kardinalitas relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas, misal A dan B, dapat berupa 1 ke 1 atau one to one. 1 ke banyak, dalam kurung one to many. Banyak ke 1, many to one, dan banyak ke banyak, many to many. Next. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang ER diagram. Kami memiliki 4 entitas,
yaitu yang pertama rak, kedua koleksi, ketiga pemustaka, dan yang keempat pustakawan. Pada entitas pertama, yaitu rak, memiliki beberapa atribut. Yang pertama, ID rak sebagai atribut key. Kedua, nama rak, dan yang terakhir, tanggal pembelian rak. Pada entitas kedua, yaitu koleksi. Koleksi memiliki 3 atribut. Yang pertama, ID koleksi sebagai atribut key, yang kedua jenis, dan yang terakhir tanggal. Pada atribut jenis memiliki 3 atribut lainnya, yaitu buku, jurnal, dan majalah. Buku memiliki 5 atribut. Yang pertama, ID buku sebagai atribut key, yang kedua tanggal, yang ketiga judul, yang keempat pengarang, dan yang kelima penerbit. Kedua, jurnal. Jurnal memiliki 5 atribut. Yang pertama, ID jurnal sebagai atribut key, kedua tanggal, ketiga penulis, keempat judul, dan kelima penerbit. Yang terakhir yaitu majalah. Majalah memiliki 5 atribut. Yang pertama yaitu ID majalah sebagai atribut key, yang kedua judul, yang ketiga tanggal, yang keempat penerbit, dan yang terakhir penyusun. Antara entitas 1 dengan entitas 2 yaitu memiliki relasi. Rak ke koleksi memiliki relasi yaitu menyimpan. Selanjutnya, entitas kedua koleksi dengan entitas ketiga yaitu pemustaka mempunyai relasi yaitu dipinjam. Next. Ya, yang entitas ketiga yaitu pemustaka. Pemustaka ini dilambangkan dengan persegi panjang. Di dalam entitas pemustaka memiliki atribut yang dilambangkan dengan elips, yaitu pertama ID pemustaka. ID pemustaka di sini merupakan atribut primary key. Kedua, atribut nama. Ketiga, atribut tanggal. Keempat, status. Kelima, alamat. Keenam, jenis kelamin. Di dalam entitas pemustaka ini, alamat menjadi atribut composite yang terdiri dari nama jalan, nomor, kode pos, kota, dan kabupaten. Kemudian ada entitas yang keempat, yaitu pustakawan. Dalam pustakawan ini memiliki atribut yang pertama ID pustakawan, yang merupakan menjadi atribut primary key. Kedua, atribut nama. Ketiga, atribut tanggal. Keempat, atribut alamat. Kelima, atribut jenis kelamin. Dalam entitas pustakawan, alamat menjadi atribut composite, yaitu terdiri dari nama jalan, nomor, kode pos, dan juga kota kabupaten. Di antara entitas ketiga dan keempat ini memiliki relasi yaitu dilayani. Dan dilayani ini memiliki atribut yaitu ID pelayanan dan tanggal. ID pelayanan di sini menjadi primary key. Lalu pada pustakawan memiliki relasi lagi menuju ke rak. Antara pustakawan dan rak ini memiliki relasi yaitu memeriksa. Dalam relasi memeriksa memiliki atribut satu yaitu tanggal. Next. Saat ini kita akan masuk dalam hasil akhir dari IR diagram yang berupa tabel-tabel. Diawali dari pustakawan memeriksa rak. Dalam entitas pustakawan terdapat ID pustakawan, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, ID pustakawan, ini dapat dikatakan sebagai primary key. Dalam entitas rak terdapat ID rak, nama rak, tanggal pembelian rak. ID rak ini juga dapat dikatakan sebagai primary key.
Dalam memeriksa, memuat ID rak, nama rak, ID pustakawan, dan tanggal pemeriksaan. Karena entitas pustakawan dan entitas rak memiliki relasi memeriksa. Atribut yang tercantum dalam pustakawan dan rak masuk ke dalam tabel memeriksa. Setelah pustakawan memeriksa rak, yang terjadi adalah rak menyimpan koleksi. Dalam entitas rak memiliki atribut masih sama seperti pemaparan sebelumnya. Rak memiliki atribut ID rak sebagai primary key, nama rak, dan tanggal pembelian. Sedangkan atribut koleksi terdiri atas ID koleksi sebagai primary key, jenis, dan tanggal. Perlu diketahui bahwa koleksi di sini dispekulasikan menjadi 3 jenis, yaitu buku, jurnal, dan majalah. Kami membuat 3 detail jenis, seperti yang ada pada tampilan. Detail jenis buku, jurnal, dan majalah hanya digunakan sebagai pelengkap saja. Kita mengambil contoh detail jenis buku dengan atribut seperti ID buku, judul, pengarang, penerbit, dan tanggal terbit. Hal ini juga berlaku pada detail jenis jurnal dan majalah, yang memiliki atribut hampir sama dengan detail jenis buku. Apa yang terdapat dalam rak dan koleksi masuk ke dalam tabel menyimpan, karena entitas rak dan entitas koleksi memiliki relasi menyimpan. Tabel menyimpan sendiri memiliki atribut ID rak, ID koleksi, dan tanggal. ID rak dan ID koleksi ini berdiri sebagai primary key. Next. Baik, selanjutnya adalah relasi antara entitas koleksi dengan pemustaka. Nah, di dalam koleksi terdapat ID koleksi sebagai primary key, lalu jenis dan tanggal sebagai atribut. Nah, di dalam pemustaka, entitas pemustaka ada ID pemustaka sebagai primary key, lalu ada atribut nama, nomor telepon, dan status. Nah, antara koleksi dan pemustaka memiliki relasi yaitu meminjam. Nah, relasinya adalah many to many, sehingga dalam tabel meminjam ada ID peminjaman, ID koleksi, ID pemustaka, lalu ada nama pemustaka, tanggal peminjaman, dan juga jumlah yang dipinjam. Lalu selanjutnya adalah relasi antara entitas pustakawan dengan pemustaka. Di entitas pustakawan terdapat ID pustakawan sebagai primary key, lalu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon sebagai atribut. Lalu di entitas pemustaka terdapat ID pemustaka sebagai primary key, nama, nomor telepon, dan juga status. Nah, antara pustakawan dan pemustaka ini memiliki relasi yaitu dilayani. Pemustaka dilayani oleh pustakawan. Nah, relasinya di sini adalah many to many, sehingga di dalam tabel relasinya ada ID pelayanan, ID pemustaka, dan juga ID pustakawan. Lalu juga ada nama pustakawan, nama pemustaka, dan juga tanggal pelayanannya. Sekian dari kelompok 18, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.